Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, Bapak-bapak hadirin jamaah Majelis Ta'lim Masjid At-Taqwa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah kita masih dapat berkumpul bermuajahah bertemu kembali di masjid yang mulia ini dalam rangka kita bersama-sama ta'lim, bersama-sama ngaji. Mudah-mudahan dengan niat yang ikhlas duduknya kita di masjid ini, hadirnya kita di masjid ini, Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosa kita. Allah akan tambahkan wawasan, pengetahuan serta ilmu yang bermanfaat dan senantiasa kita mendapatkan limpahan barokah serta ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya ila yaumil qiyamah. Hadirin yang rahmati Allah, mari kita lanjutkan kajian kitab hadis arba'in atau al-arba'in an-nawawiyah yang insyaallah pada kesempatan ini kita sampai di hadis yang ke-16. Hadis yang ke-16. Kita baca terlebih dahulu hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab rawahul Bukhari. Riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya seorang laki-laki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ausini wasiatkanlah kepadaku atau berilah aku wasiat. Qala, Nabi menjawab, la taghdab, jangan marah. Faraddada miraran, lalu laki-laki itu mengulangi lagi. Qala, Nabi menjawab, la taghdab, jangan marah. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Hadirin rahmati Allah, hadis yang ke-16 ini diriwayatkan dari Abu Hurairah. Abu Hurairah ini sahabat Nabi SAW yang sudah kita jelaskan tentang biografinya. Sedikit saja kembali mengingatkan bahwa Abu Hurairah ini sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhr. Ya, julukannya Abu Hurairah yang artinya bapaknya kucing kecil. Karena setiap waktu, setiap saat beliau selalu membawa kucing. Saking demennya kali ya. Demen terhadap kucing, jadi bawa-bawa. Di majelis Rasulullah dia bawa kucing, bawa kucing. Sehingga orang manggilnya dengan Abu Hurairah, bapaknya kucing kecil. Nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhr. Beliau termasuk sahabat Nabi min ahli sufah, orang yang selalu hidup di masjid. Makanya sering menjumpai Nabi SAW, sering bersama Nabi SAW, sehingga wajar kalau beliau banyak meriwayatkan hadis, karena selalu bertemu dengan Nabi SAW. Namun diriwayatkan beliau dulunya ini agak kesulitan dalam menerima hadis dari Nabi SAW, masuk ke hatinya, ke telinganya, kemudian hilang lagi. Jadi lupa, mungkin faktor U kali ya. Sehingga apa yang didengar oleh Nabi selalu saja lupa gitu. Sehingga mengadu kepada Nabi SAW akan hal tersebut, sehingga Nabi mendoakannya. Dipegang dadanya, didoakan oleh Nabi, sehingga Abu Hurairah menjadi orang yang kuat hafalannya. Hafalannya kuat, sehingga pantas mampu menampung hadis-hadis Nabi SAW ke dalam hatinya.
Dan Abu Hurairah adalah sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Abu Hurairah meriwayatkan bahwasanya anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, ya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ausini. Jadi laki-laki ini minta nasihat, minta wasiat, diwasiati. Ya. Tentu yang namanya nasihat itu ya perkataan yang penuh dengan hikmah dan ya, banyak mengandung manfaat serta ya, kebaikan-kebaikan. Anna rajulan qala, bahwasanya seorang laki-laki ini tidak dijelaskan siapakah laki-laki yang datang kepada Nabi itu. Ya. Dan kita tidak usah repot-repot menanyakan. Misalnya kita ngaji, Pak Ustadz, siapa sih laki-laki yang datang kepada Nabi itu? Ya, bingung Ustadz, bingung. Ya. Karena memang redaksinya seperti itu. Ya artinya dalam hal ini kita tidak usah repot-repot ya, menyusahkan diri untuk mencari sosok laki-laki yang datang kepada Nabi itu. Sehingga kita mencari kemana-mana gitu ya, ke kitab-kitab sampai berjilid-jilid atau mencari ke Google barangkali. Ya, karena memang para ulama sendiri ya ikhtilaf siapa rajulun itu. Ada yang menyebut si fulan, ada yang si fulan, ada si fulan. Jadi ihtimal. Jadi enggak pasti seorang itu siapa yang datang kepada Nabi dengan minta nasihat seperti itu. Nah, jadi bagi kita ya sebagai orang yang pelajar istilahnya ya awam ya tidak perlu istilahnya sampai mendalami sosok laki-laki yang datang itu. Ya. Barangkali kalau yang ingin mendalami, mempelajari ilmu hadis ya secara mendalam mungkin ya bisa saja perlu diketahui, tapi itu tidak terlalu penting banget istilahnya. Sosok laki-laki itu yang jelas sahabat, yang jelas seorang sahabat Nabi, kecuali kalau berkaitan dengan sanad ya, berkaitan dengan sanad hadis itu baru perlu diteliti, karena untuk kebenaran dan kesahihan sebuah hadis itu nanti kalau dari sanadnya mata rantai hadis itu terdapat orang yang tukang bohong misalnya, wah, cacat berarti hadis itu ya, dipastikan adalah dhaif, ya, lemah, ya, atau mungkin misalnya ya bahkan dianggap palsu karena di antara sanad hadis itu ada seseorang yang meriwayatkannya tukang bohong. Nah, itu kan tukang bohong. Nah, ini fatal. Itu perlu diteliti. Ini istilah sanad ya. Jadi sanad itu dari misalnya Imam Bukhari dari gurunya, di gurunya terus kepada sahabat kepada dari Rasulullah SAW. Itu istilah sanad. Nah, kalau dalam matan hadis ya, redaksi hadisnya itu misalnya disebutkan seseorang, sering dalam hadis itu ada ja'a rajulun seperti ini, datang kepada seorang laki-laki kepada Nabi. Nah, misalnya ja'a rajulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bertanya, "Ya Rasulullah, araita bagaimana menurutmu idza shallaitul maktubat, apabila aku salat 5 waktu, wa sumtu Ramadan, aku puasa Ramadan, wa halaltul halal, aku halalkan yang halal, wa haramtul haram, aku haramkan yang haram, wa lam azid ala dzalik, aku tidak tambahin semua itu, adkhulul jannah, apa aku bisa masuk surga?" Kalau Nabi menjawab, "Na'am, iya." Ini ada orang yang bertanya kepada Nabi tentang amalannya, terkait dengan amalannya yang hanya ngerjain wajib-wajibnya doang, Pak. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, yang halal dihalalkan, yang haram diharamkan. Kira-kira masuk surga enggak? Kata Nabi, iya. Ya. Iya masuk surga. Jadi ini sebab yang menyebabkan masuk surga itu adalah kita
melaksanakan amalan-amalan yang wajib, kewajiban-kewajiban. Gitu. Itu disebutkan laki-laki. Yang entah siapa laki-lakinya itu tidak disebutkan. Seperti dalam hadis ini. Anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya seorang laki-laki, seorang laki-laki. Yang jelas seorang laki-laki adalah sahabat Nabi. Karena sahabat Nabi, yang dimaksud dengan sahabat itu adalah orang yang hidup bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia beriman walaupun dia masih kecil. Berjumpa dengan Nabi dan dia beriman, maka itu disebut dengan sahabat. Setelah sahabat. Tapi kalau misalnya ada orang berjumpa dengan Nabi, hidup di zaman Nabi, tapi dia tidak beriman, maka tidak disebut sahabat. Seperti misalnya Abu Jahal, Abu Lahab. Abu Lahab pamannya Nabi. Walaupun pamannya Nabi, berjumpa dengan Nabi, tidak beriman, maka dia bukanlah sahabat Nabi. Ada juga orang yang hidup pada masa Nabi, tapi nggak pernah bertemu dengan Nabi. Dia beriman kepada Nabi. Ini juga tidak disebut dengan sahabat. Kenapa? Karena tidak pernah bertemu dengan Nabi. Seperti contohnya adalah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni di negeri Yaman itu, pada masa Nabi dia hidup, tapi tidak pernah bertemu dengan Nabi. Nah, gitu ya. Jadi kalau sahabat itu dia bertemu dengan Nabi, hidup di zaman Nabi ya, dan beriman. Walaupun dia masih kecil. Banyak sahabat-sahabat Nabi yang masih kecil ya. Ketika itu ya. Seperti Ali bin Abi Thalib, ya. Anas bin Malik usia 10 tahun menjadi khadimnya Rasulullah SAW di rumahnya. Ya. Kemudian juga Ibnu Abbas, anak sepupu Nabi, Ibnu Abbas. Itu masih kecil, Ibnu Umar juga, itu masih kecil, tapi beriman. Disebut dengan sahabat. Nah, sahabat Nabi itu bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya sekedar bertanya, Pak, tetapi diamalkan. Apa yang didapatkan dari Nabi, disampaikan Nabi, diamalkan. Begitu. Bukan tanya doang. Nah, ini mustafad min hadal hadis, ya, bahwasanya ya para sahabat Nabi itu sering bertanya kepada Nabi. Tapi bukan sekedar tanya, akan tetapi diamalkan. Nabi menjelaskan, itu diamalkan. Diamalkan. Kadang kita mau tanya doang. Telah dijelasin, bodoh amat. Ya, diamalin memang enggak. Hanya sekedar pengetahuan. Atau kadang pertanyaan kita itu ngetes. Kan macam-macam pertanyaan itu, Pak. Pertanyaan itu macam-macam tujuannya. Ada orang bertanya memang benar-benar tidak tahu. Pengen tahu, sekedar tahu doang. Ya, sekedar tahu. Ada orang bertanya memang ya betul-betul tidak tahu, ingin tahu dan diamalkan. Ada orang yang bertanya karena ngetes, nguji, ya, ngetes gurunya, ngetes ustadznya. Akhirnya banding-bandingin sama guru yang lain, ustadz yang lain. Wah, ini udah nggak bener. Ada juga orang bertanya ya karena ingin mengajarkan kepada yang lain. Padahal dia sendiri sudah ngerti, sudah tahu. Cuman biar pertanyaan itu didengar oleh yang lain dan sama-sama mendapatkan ilmu. Ya, ini boleh ya. Bukan untuk mengetes tapi untuk ya mendapatkan ilmu bagi yang lainnya. Ada juga pertanyaan karena memang ngeyel. Ya. Akhirnya memberatkan dirinya sendiri. Udah tanya, dijelaskan oleh gurunya begini. Nanya lagi, ngeyel lagi. Ya. Ngeyel lagi. Akhirnya dijawab lagi lebih berat lagi. Baik. Misalnya ada orang yang nanya ya tentang
wirid misalnya, ya, doa. Kata gurunya, ya sudah itu dibaca doa itu. Yes. Dibaca doa itu. Nah, nanya lagi, kapan Pak Ustaz? Setiap ba'da sholat. Ya. Berapa kali? Oh, nanya lagi. Berapa kali? 100 kali. Berat 100 kali. 100 kali. Terus kalau dipuasain boleh enggak? Oh, lebih bagus lagi. Puasain lagi. Akhirnya tambah suruh puasa lagi. Di tengah malam lebih afdal. Akhirnya kan berat lagi. Padahal ketika gurunya menyampaikan, ya sudah, lakukan semampunya gitu kan. Nah, ini model-model Bani Israel ketika bertanya kepada Nabi Musa terkait pembunuhan. Ya, terkait pembunuhan. Untuk mengetahui kasus ini siapa yang membunuh orang ini, jadi datanglah kepada Musa agar bermunajat kepada Tuhannya, kepada Allah untuk diketahui siapa pembunuhnya. Maka Nabi Musa bermunajat. Diperintahlah Bani Israel untuk menyembelih sapi. Kan gitu kan? Menyembelih sapi. Wong suruh mencari siapa pembunuhnya, ini kok diperintahkan menyembelih sapi. Nah, akhirnya ketika diperintahkan menyembelih sapi, sapinya yang gimana? Ya, sapinya yang gimana? Yang tua atau yang muda? Turun lagi perintah, yang muda. Warnanya gimana? Warnanya apa lah ya? Sebutkan lagi warnanya. Warnanya kuning keemasan. Sapi itu belum pernah digunakan untuk membajak. Dan sapi itu ya tidak ada penyakitnya, sehat, terus hanya kesulitan juga yang modern. Ya. Padahal ketika suruh menyembelih sapi, udah sembelih aja sapi. Sapi apa ini ya. Nah, karena kebanyakan nanya, ya akhirnya memberatkan diri. Akhirnya ketemu juga tuh sapinya tuh, milik seorang anak yatim, jasa peninggalan orang tuanya. Jadi dijual dengan harga yang lumayan, dijual harga yang mahal. Jadi dibeli, ya kemudian disembelih sapinya. Disembelih sapi itu, dipotong buntutnya, kemudian buntutnya itu ya dipukulkan ke orang yang mati itu. Ya, dipukul, prak. Bangun itu orang mati itu. Bangun, ditanya, siapa yang membunuh kamu? Dia cerita bahwa yang membunuh itu ya kerabatnya sendiri. Orang dekatnya sendiri. Lah, ketahuan. Ya sudah gitu mati lagi udah. Itu ya. Jadi cuma untuk syarat doang. Nah, ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ya. Kisah tentang sapi itu. Ya, ini dalam surat Al-Baqarah. Nah, itu pertanyaan yang ngeyel. Contoh pertanyaan ngeyel lah. Nah, akhirnya memberatkan diri sendiri. Ada juga pertanyaan yang tujuannya niat itu ria. Ya, kepengen dialem, pengen dipuji. Ada pertanyaan. Nanya tentang ibadahnya yang rahasia. Ustaz, kalau sholat malam jam 3 itu boleh enggak? Gitu. Kalau saya memang biasanya waktu tarhim tuh bangun, sholat 2 rakaat dulu, terus sholat hajat, sholat taubat, sholat witir. Nah, ini pertanyaan modus seperti itu kan menyebutkan amalannya yang rahasia itu biar didengar orang, didengar orang. Wih, berarti rajin amat ini tahajudnya. Rajin amat puasanya, tentang puasa, misalnya begitu ya. Nah, ini tergantung niatnya. Ya itulah macam-macam pertanyaan, gitu ya. Nah, beda dengan para sahabat Nabi SAW, mereka bertanya kepada Nabi itu memang benar-benar bertanya untuk diamalkan. Maka contoh dalam hadis ini
Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia minta nasihat, minta wasiat, ausini. Ya. Nabi menjawab, la taghdob, jangan marah. Ada dua kata, dua kalimat doang. La taghdob, jangan taghdob marah, jangan marahan ya. Kalau bahasa kita lebih halusnya jangan marahan ya. La taghdob. Cuma dua kata doang. Sehingga laki-laki ini faradada miraran, ngulangi lagi pertanyaannya. Karena yang namanya nasihat kan bla 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 kan begitu. Penuh dengan kata-kata mutiara, kata-kata indah barangkali. Kata-kata motivasi, semangat dan seterusnya kan begitu. Lah ini maka cuma dua kata doang. La taghdab. Faradada miraran. Nanya lagi. Ngulangi lagi, ausin ya Rasulullah. Dijawab lagi oleh Nabi dengan jawaban yang sama, la taghdab. Nah, ini luar biasanya. Ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya atau dimintai pendapat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu jawaban Nabi itu sesuai dengan orang yang bertanya itu. Sesuai orang yang minta nasihat itu. Misalnya dalam banyak hadis itu Nabi ditanya tentang misalnya ayul amali afdol. Ayul amali afdol, amalan apa yang paling utama? Kadang Nabi menjawab al jihad fi sabilillah. Jihad di jalan Allah. Tapi jawaban yang lain, di sisi yang lain ketika ditanya dengan pertanyaan yang sama, ayul amali afdol, amalan apa yang paling afdol? Jawabannya beda lagi Nabi. As-sholatu ala waqtiha, sholat tepat waktunya. Rupanya memang Nabi menjawab itu disesuaikan dengan kondisi atau sifat dari orang yang bertanya itu. Kenapa Nabi menjawab jihad di jalan Allah? Ya, karena orang yang bertanya ini rupanya kurang pemberani, agak pejirih ya. Untuk berperang itu ya perlu dimotivasi. Makanya jihad di jalan Allah. Sehingga disemangat. Nah, sedangkan ketika jawabannya itu sholat tepat pada waktunya, ya kemungkinan orang yang bertanya itu ya kurang ya, memperhatikan waktu sholat. Ya, sudah waktunya sholat masih santai baik, ya, tidak segera, nah, baru adzan, sudah adzan belum qomat, ya, masih santai baik ngerokok. Ya. Kalau sekarang mah, ya. Nah ini maka diberi jawaban sholat tepat pada waktunya, di awal waktu. Nah ini juga sama kasusnya. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya, dimintai nasihat, Nabi memberikan nasihat, la taghdab, jangan marah. Ihtimal kata ulama, kemungkinan orang ini, laki-laki ini temperamental orangnya. Ya, suka marahan, suka emosi. Maka pesan Nabi singkat, padat, mengena. La taghdab. La taghdab. Dalam riwayat yang lain, walakal jannah. La taghdab walakal jannah. Jangan marah, ini saya bagimu surga. Ini dalam hadis Bukhari ini Nabi San la taghdab, jangan marah. Tapi ternyata ketika dipikir-pikir oleh si laki-laki ini, jadi pesan ini singkat, ya, rupanya mengandung apa mau'idhah yang banyak sekali, yang luas, pemahaman yang luas. Jangan marah, berarti segala perkara yang menyebabkan seseorang itu marah, emosi, hindari. Atau ketika orang itu marah, kendalikan, yaitu hendaknya bersabar, hendaknya santun, hendaknya menahan diri, hendaknya selalu berbuat baik, hendaknya tidak membenci orang lain,
hilangkan rasa dendam. Itulah penyebab-penyebab yang seseorang itu bisa emosi, amarah. Dan ini ternyata memang efek daripada marah itu, efek negatifnya, itu sangat berbahaya. Itu. Efek negatif dari marah itu bisa menyebabkan tindakan-tindakan kejahatan, perbuatan-perbuatan buruk lainnya. Kenapa? Karena orang yang marah itu, marah itu sesungguhnya bara api yang disupkan setan ke dalam hati kita. Atau memang marah itu dari setan. Setan itu diciptakan dari api, ya tentu sifatnya panas. Oleh karena itu orang yang marah biasanya hatinya panas, matanya merah, pelatat-pelotot. Iya kan? Mungkin kita pernah lah, ya, kita pernah kali, ya, merasakan, melakukan marah itu. Dan memang begitu, hati kita panas. Orang kalau hatinya sudah panas, tentu akan menggerakkan seluruh anggota badannya untuk melakukan perbuatan yang jahat, perbuatan buruk. Karena hatinya itu panas, bara api di dalam hati kita. Gerakkan tangan kita untuk membalas, memukul, menonjok, menampar. Matanya kan pelatat-pelotot, mulutnya mengeluarkan kata-kata buruk, ya, segala apa diucapkan, mulai dari setan, gondoruwo, wewe, macam-macam. Ya. Kebun binatang diabsenin satu-satu, nggak cukup satu doang, diabsenin semua disebutin. Gara-gara marah, emosi. Kaki digerakkan untuk menendang, belum lagi tangan digerakkan untuk mengambil benda tajam, ya, ngambil batu, melempar. Itu ya. Makanya efek negatifnya ini luar biasa itu, marah itu. Setan sedang mempermainkan. Sedang mempermainkan. Makanya ketika seorang suami istri tidak bisa mengendalikan amarahnya, udah tuh bubar kehidupan rumah tangga. Ya. Los, banyak kasus-kasus perceraian dia gara-gara tidak mengendalikan marahnya. Akhirnya di rumah terjadi perang dunia ketiga. Piring pada mental, baskom terbang. Just pokoknya begitulah. Anak jadi sasaran. Anak jadi sasaran. Orang tua kalau sudah emosi, marah, ya sudah tuh anaknya jadi sasaran. Ya. Ini berbahaya seperti itu. Begitu juga ketika kita marah dengan sesama, ya, yang terjadi perkelahian, rasa dendam, permusuhan. Itu ya, itu efek negatif dari marah itu. Ya. Makanya kita diperintahkan la taghdab, jangan marah. Kendalikan emosi kita, kendalikan amarah kita. Ya. Kata Nabi, laisa syadidu bisur'ati, innamas syadidu man yamliku nafsahu indal ghadab. Bukanlah orang yang kuat itu bukan orang yang hebat dalam pertarungan. Bulat misalnya, dia menang, udah kuat berarti ya. Bukan itu gitu. Innamas syadid, sesungguhnya orang yang kuat itu adalah orang yang mampu mayyamliku nafsahu, mengendalikan dirinya indal ghadab, ketika marah. Ya, ketika emosi gitu, kita mampu mengendalikannya, itulah orang yang hebat, orang yang kuat berarti. Sekalipun dihina, dicaci, ya, dimaki, tidak terpancing. Tidak terpancing. Ya. Oleh karena itu, selalulah kita berlindung kepada Allah ketika kita barangkali misalnya emosi, bertawudzulah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Kalau kita marahnya lagi posisi berdiri, segera duduk. Duduk di kursi, ya, biar tenang, biar turun tuh emosinya. Kalau masih marah saja,
Duduk di kursi, duduk di bawah, selonjoran, ya, selonjoran, biar turun. Duduk juga di lantai masih marah baik, tiduran, tiduran, santai. Tiduran juga masih marah. Waduh, lah ini. Ya. Segeralah ambil air wudhu, segera ambil air wudhu biar adem tuh. Sholat tenang. Jangan dibalik. Kalau dibalik itu terjadi semakin marah. Coba saja. Awalnya duduk nih di lantai nih begini ya, duduk atau di kursi duduk. Diskusi, rapat atau debat misalnya. Ya udah. Karena emosi tidak terima misalnya, ya udah, berdiri. Posisi berdiri, wah tambah tuh. Tambah marah, tambah nggak terima. Akhirnya gebrakan meja tuh. Ya, gebrakan meja, bahkan mejanya dilompatin. Udah akhirnya berkelahi. Tuh. Kayak anggota DPR tuh dulu. Awalnya kan diskusi. Tapi ya karena terpancing emosi, sudah. Terjadilah perkelahian, keributan. Nah ini efek negatif daripada marah itu. Maka ciri orang yang bertakwa itu, kata Allah, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Mereka adalah orang-orang yang mengendalikan amarahnya. Mampu mengendalikan amarahnya. Bukan hanya itu, wal 'afina 'anil nas, memberi maaf orang lain dan selalu berbuat baik. Suatu ketika dalam riwayat Imam Ali Zainal Abidin. Imam Ali Zainal Abidin ini cicitnya Nabi. Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Nah, ini cicitnya Nabi, Ali Zainal Abidin. Ketika itu sedang duduk gitu. Kemudian khodimnya membawa minuman ya, bawa minum. Nah, rupanya jatuh di hadapan Imam Ali ini. Sampai terkena ya tubuhnya ya tersebur. Sehingga kaget Imam Ali. Soalnya kayak mau marah begitu, kayak mau marah. Rupanya khodimnya ini pinter. Wahai Tuhan Imam, jangan marah karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ngedalil rupanya ya. Khodimnya ini pinter, ngedalil. Wal kadhiminal ghaidha, itu orang-orang yang mendalikan amarah. Lah Sayyidina Ali, Imam Ali yang ngerti. Ya, ngerti. Ya. Wal kadhiminal ghaidha, orang-orang yang mengendalikan amarah. Faqad kadzimtu ghaidhi. Ya. Aku enggak marah kok enggak. Lanjut kata khodimnya, kata budaknya ini wal afina 'anil nas. Dan orang-orang yang beri maaf. Kata Imam Ali, aku sudah maafkan kamu, tenang saja. Satu lagi Tuan Imam, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang selalu berbuat baik. Ya sudah, kalau begitu mulai sekarang kamu saya bebaskan. Faqad harrartu kamu. Aku bebaskan kamu. Ini pesangonnya. Berbuat baik. Asalnya budak ya, dibebaskan oleh Sayyidina Ali dan dikasih sangu. Itu benar-benar menerapkan orang yang sifat orang bertakwa. Jadi pinter nih budaknya ini. Nah, itu ya. Jadi orang yang mampu mengendalikan amarah itulah ciri orang yang bertakwa. Dan hati-hati hadirin rahmati Allah, ya ketika kita emosi barangkali terhadap anak kita, terhadap ya istri barangkali ya. Nah, ini hati-hati ya karena orang yang marah itu keluar kata-kata yang tidak baik kepada anak misalnya. Karena anak nakal ngeselin, akhirnya keluar tuh setan, setan disalahin. Ya akhirnya anaknya jadi setan beneran. Terutama ibunya ya, disampaikan ke ibu-ibu ya. Ya ketika marah kepada anak jangan keluar kata-kata kotor. Karena itu doa kan. Apalagi seorang ibu kepada anak itu mustajab. Hati-hati. Ibarat pedang yang tajam itu. Ya kalaupun marah ya dikeluarkan kata-kata yang baik marahnya itu. Ya.
Misalnya ya dikit, astagfirullah, atau didoakan. Sembari jewer, nggak apa-apa sembari jewer. Dijewer, astagfirullah, kamu ini semoga kamu ini jadi kiai, nak. Jadi marahnya doa, gitu. Ya, marahnya doa, selentik. Semoga kamu jadi presiden, peletok. Insya Allah. Ya. Jadi marahnya doa. Nah, kemudian juga ya marah ini yang dimaksud marah dalam rangka nurutin hawa nafsu. Tapi kalau marah karena Allah, nah itu boleh. Seperti ya tadi ketika anak kita misalnya nggak sholat, ya melanggar perintah Allah, ya boleh kita marah. Atau misalnya ada orang yang buat kemungkaran, ya kita marah. Ya sudah merusak agama Allah, kita marah. Nah, itu karena Allah. Ini silahkan. Tapi ketika kita marah misalnya kepada anak atau kepada istri, itu ada batasannya. Artinya batasannya itu misalnya kita memukul. Ya, ketika istri nusuz, membangkang, pisah ranjang, nasihati dulu. Pisah, kamu masih nusuz lagi, pisah ranjang. Pisah ranjang masih juga bangkang, maka dipukul. Ya, pukul juga, jangan sampai melukai. Nah, itu terhadap anak kita juga demikian. Ya, kemarahan kita jangan sampai berlebihan. Ya, kalau misalnya kita nggak mau ngaji, nggak mau sholat, orang tua boleh marah. Tapi karena Allah. Fadribuhum, pukul anak kita, dipukul. Ya, kata Nabi begitu, fadribuhum, pukul. Tapi ingat, mukulnya karena Allah. Ya. Baik, ini pesan Nabi SAW. Mudah-mudahan ini bisa kita pahami dan bisa kita amalkan. Ya. Mungkin ini saja, satu hadis saja. Hadisnya pendek, singkat dan padat. Kita cukupkan. Barangkali yang perlu tanyakan, silahkan. Karena waktu bisa sebentar juga, mungkin kalau bisa dengan doa. Baik, kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan Allah mendengarkan doa kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa alihi wasallam ajmain. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril 'aqibati was su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti.